Ya, ketemu di IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya mau membahas tentang pendidikan lagi ya. Saya awali dengan pertanyaan begini. Kalau teman-teman punya anak, sudah pernah belum ditanya apakah anaknya enjoy dalam sekolah? Itu pertanyaan pertama ya, apakah dia enjoy? Terus kemudian pertanyaan kedua, hal apa yang menyenangkan dari bersekolah itu? Saya titip dua pertanyaan itu karena begini, dugaan saya memang akan terbelah gitu ya jawabannya, ada yang enjoy ada yang nggak enjoy. Saya definisikan enjoy itu kalau misalnya mulai dari bangun pagi dia bersiap-siap untuk ke sekolah itu mandiri. Terus kemudian tidak ada masalah dengan seragam, topi, dan segala aksesorisnya ya. Ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan lain sebagainya itu nggak ada masalah. Terus kemudian berangkat juga bisa tepat waktu, sudah sarapan, sudah aktivitas pagi, dan lain sebagainya. Nah, saya mendefinisikan itu sebagai enjoy. Jadi bukan hanya jawaban enjoy atau tidaknya, tapi implementasi dalam keseharian. Nah, kalau yang enjoy berarti kayak gitu tuh. Terus kemudian ya sekolah dia juga enjoy. Mungkin jawaban dari pertanyaan kedua adalah ya sepanjang hari enjoy di sekolah, punya teman-teman yang asik, punya guru yang menginspirasi, terus oke juga dengan tugas-tugas yang diberikan dan seterusnya. Kemudian sampai di rumah nanti juga masih punya energi untuk beraktivitas di rumah sore malam hari, juga dengan PR-PR-nya kalau ada. Nah, itu saya definisikan sebagai yang enjoy dalam bersekolah. Kemudian yang sudut yang berseberangan adalah mereka yang nggak enjoy. Nggak enjoy artinya kalau mungkin mulai bangun pagi aja juga sudah harus di apa diteriakin orang tuanya gitu ya. Terus kemudian mandinya susah, seragamnya nanti masih kacau-kacau, kurang ini itu. Terus kemudian berangkat juga harus didorong-dorong, upaya orang tuanya lebih besar dari upaya si anak. Nah, itu saya anggap nggak enjoy. Terus mungkin yang paling disukai adalah waktu liburan, waktu istirahat, sama waktu pulang sekolah. Nah, itu berarti ada unsur dia tidak enjoy, nggak asik di sekolahan. Nah, mungkin yang mau saya omongkan ini lebih pada kalau yang dihadapi yang tipe yang kedua yang nggak enjoy sekolah. Kalau yang enjoy sekolah sih nggak ada masalah kan artinya dengan sekolah. Nah, saya ingin berbagi solusi untuk teman-teman yang memang anak-anaknya mungkin nggak enjoy dalam sekolah ya. Sehingga kalau si anak nggak enjoy, mestinya si orang tua juga bakalan berat ngikutin atau menuntut si anak dalam belajar di sekolah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah lakukan dialog dengan si anak. Sebenarnya bagaimana maksud dia, tujuan dia nantinya itu kok sekolah nggak enjoy kayak gitu ya. Karena sebenarnya ada alternatif. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ada alternatif untuk dia tidak harus sekolah. Artinya tetap belajar cuman dengan cara yang berbeda, dan ini orang tua memang yang harus memberikan alternatifnya. Si anak mungkin dia taunya hanya satu jalur itu saja bersekolah. Kalau memang si anak diajak dialog, karena ini pasti beragam ya, kalau misalnya anak masih TK, SD kayak gitu, itu memang mungkin belum bisa diajak diskusi, tapi kalau mungkin sudah kelas 3, 4 SD baru bisa diajak diskusi. Nah, orang tua memang perlu menentukan visi pendidikan bagi si anak. Jadi visi pendidikan itu munculnya dari keluarga, bukan dari sekolah. Nanti kalau disekolahkan, sekolah punya visi, si anak ikut visi sekolahnya. Kalau saya sih pemikirannya nggak seperti itu. Justru orang tua menentukan dulu
visi dalam belajarnya gitu ya. Pendidikan si anak mau diarahkan seperti apa. Karena kalau itu tidak jelas ya nanti bakalan belajarnya si anak nggak jelas, pendidikannya si anak nggak jelas. Nggak jelasnya begini, coba diselidiki, ditinjau lagi gitu ya. Anak-anak ini sekolah supaya apa? Apakah karena aktivitasnya orang tua kalau pagi itu sudah punya aktivitas, mungkin ayah bekerja, ibu bekerja, atau ibu eh, ngurus rumah gitu, terus kemudian ya si anak sekolah. Apakah anak sekolah ini menjadi bagian dari apa namanya eh, pendidikan, atau memang anak semacam dititipkan ke sekolah gitu ya? Karena kalau misalnya ini si anak hanya dititipkan saja ya memang akhirnya orang tua hanya punya satu alternatif untuk si anak sekolah supaya orang tuanya bisa kerja dengan aman, ibunya bisa ngerjain pekerjaan rumah juga dengan aman, makanya si anak di sekolah. Nah, kalau memang seperti itu ya sudah selesai. Makanya tentukan visi pendidikan di rumah dulu. Si anak ini mau diapain? Kalau memang si anak tidak enjoy dalam sekolah, kemudian dipaksakan hanya demi tertatanya kehidupan keseharian, saya rasa ini menjadi kasihan buat si anak itu ya. Karena bagi saya anak ini punya cara sendiri untuk meraih cita-citanya. Nah, kalau yang ingin saya sampaikan tentang alternatif, salah satunya adalah homeschooling. Homeschooling mungkin itu alternatif di terakhir nanti ya, tapi setidaknya lakukan dulu dialog dengan si anak ini. Sekolah itu untuk apa, untuk kepentingan dia juga dan seterusnya itu disampaikan. Tapi kalau misalnya memang itu nggak bisa, itu nggak memungkinkan, nah mungkin dengan homeschooling. Kalau homeschooling sendiri seperti apa? Beragam sekali ya, apa namanya, logika pemahaman tentang homeschooling ini. Tapi bagi saya memang homeschooling ini adalah satu kegiatan yang non formal karena secara kelembagaannya sebenarnya homeschooling ini juga punya range gitu ya. Ada yang homeschooling yang diformalkan hampir kayak sekolah, atau homeschooling yang memang seperti idenya homeschooling, belajar di rumah dididik orang tuanya, atau juga bisa dengan tambahan guru les dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di luar, atau yang memang benar-benar homeschooling, bahkan dia tidak peduli nanti ijazahnya apa gitu, udahlah nggak apa-apa, dia nanti bakalan bisa kerja dengan apa yang dia pelajari sebelumnya, dan itu nggak masalah juga. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau yang namanya pendidikan sebenarnya homeschooling maupun anak disekolahkan, yang penting adalah visi pendidikan itu tadi. Dan kalau anak disekolahkan sebenarnya apapun visi pendidikannya, bebannya agak lebih ringan bagi orang tua karena sudah dalam tanda kutip diserahkan ke sekolah. Tapi kalau homeschooling memang orang tua yang harus mengaturnya sendiri. Nah, kalau yang namanya mengatur sendiri itu ada fleksibilitas yang sangat tinggi sebenarnya bagi si anak. Sehingga kalau memang anak-anak punya masalah dengan bangun pagi dan berangkat sekolah, sampai akhirnya nanti ngerjain PR dan kegiatan di sekolah, nah homeschooling akan menjawab pertanyaan itu. Cuman biasanya akan ada pertanyaan nanti belajarnya gimana, nanti sosialisasinya gimana, dan seterusnya dan lain sebagainya. Ya kalau mau homeschooling memang harus punya niat yang cukup besar gitu ya, punya motivasi yang cukup besar, sehingga karena kalau visinya sudah jelas ya si orang tua harus mengambil peran juga dalam mendidik si anak. Nah, detail-detailnya seperti apa? Lain kali saya akan menyampaikan ya. Walaupun keluarga kami baru 4 tahun terakhir lah ya kami homeschooling, tapi saya rasa ini menjadi alternatif bagi mereka-mereka yang tidak enjoy dalam pendidikan formal di sekolah. Jadi ada alternatifnya, yaitu salah satunya homeschooling. Itu dulu dari saya tentang awalan tentang homeschooling. Ketemu lagi nanti di ide Ruby yang lain, di RP ide Ruby Prasetyo.